Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Woro dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang reaksi redox. Bagaimana? Semangat semua mengikuti pelajaran? Alhamdulillah. Mari kita mulai. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang reaksi redox, mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa bisa menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa dan penerapannya. Sebelumnya, mari kita lihat peta konsepnya. Reaksi redox adalah suatu reaksi yang terdiri atas reaksi reduksi dan oksidasi. Berdasarkan perkembangannya, ada 3 konsep reaksi redox. Yang pertama, reaksi redox berdasarkan pengikatannya dengan oksigen. Yang kedua, reaksi redox berdasarkan cerah terima elektron. Dan yang ketiga adalah reaksi redox berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, reaksi redox berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, yang dimaksud dengan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya, reaksi antara besi dan oksigen. Bisa dituliskan 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Kemudian contoh yang kedua, 4FeS2 plus 11O2 akan menghasilkan 2Fe2O3 plus 8SO2. Reaksi yang ketiga, C3H8 plus 5O2 akan menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Jika kita lihat ketiga contoh di atas, maka oksigen berada pada reaksi. Sehingga dikatakan bahwa pada reaksi tersebut terjadi pengikatan oksigen. Itulah yang disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan yang dimaksud dengan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, reaksi dari 2HgO menghasilkan 2Hg plus O2. 2KClO3 menghasilkan 2KCl plus 3O2. Dari contoh reaksi tersebut bisa diketahui bahwa oksigen berada pada hasil reaksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen. Konsep yang kedua adalah reaksi redox berdasarkan konsep perpindahan elektron. Berdasarkan konsep perpindahan elektron, yang dimaksud dengan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, 2Cu akan menghasilkan 2Cu2 positif plus 2 elektron. Na akan menghasilkan Na positif plus 1 elektron. Dan contoh yang ketiga, Mg akan menghasilkan Mg2 positif plus 2 elektron. Jika kita lihat bahwa elektron berada pada hasil reaksi, sehingga dikatakan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sedangkan yang dimaksud dengan reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Ini kebalikan dari reaksi oksidasi.
Kalau reaksi oksidasi elektron dilepaskan, maka pada reaksi reduksi elektron diikat. Contohnya, 2Cl mengikat 2 elektron menghasilkan 2Cl-. Oksigen atau O2 mengikat 4 elektron menghasilkan 2O2-. Sehingga pada reaksi tersebut, elektron diikat oleh suatu atom menghasilkan ion negatif. Kemudian, konsep yang ketiga adalah reaksi redoks berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk konsep ketiga ini akan kita kupas habis setelah kita belajar tentang bilangan oksidasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Bilangan oksidasi diberi tanda positif jika suatu atom melepaskan elektron. Dan bilangan oksidasi diberi tanda negatif jika suatu atom menerima suatu elektron. Mari kita lihat aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah sama dengan 0. Yang dimaksud dengan unsur bebas adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lainnya, atau unsur yang berikatan dengan atom yang sama. Contohnya O2, Cl2, H2, dan sebagainya. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, oksidasi dari Na positif 1 sama dengan positif 1. Bilangan oksidasi dari Mg2 positif adalah positif 2 dan sebagainya. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya, jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O dalam ion SO42 negatif adalah 2 negatif atau negatif 2. Aturan keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contohnya, bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam senyawa CuO adalah 0. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama, terutama golongan 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan nomor golongannya. Aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Contohnya, bilangan oksidasi Cu yaitu sama dengan positif 1 dan positif 2. Bilangan oksidasi Fe adalah positif 2 dan positif 3, dan masih banyak lagi contohnya. Aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen dalam suatu senyawa sama dengan positif 1 kecuali dalam senyawa hidrida.
Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida adalah persenyawaan antara hidrogen dengan logam. Kalau senyawa hidrida, maka bilangan oksidasi hidrogen bukan lagi positif 1, tetapi negatif 1. Aturan yang ke-8, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan negatif 2, kecuali dalam senyawa peroksida. Apa itu senyawa peroksida? Senyawa peroksida adalah senyawa yang kelebihan oksigen. Contohnya H2O2. Dalam H2O2, maka bilangan oksidasi oksigen adalah sama dengan negatif 1. Lihat contoh penentuan bilangan oksidasi. Contoh yang pertama, kita akan menentukan bilangan oksidasi dari Cl dalam senyawa HClO4. Senyawa HClO4 adalah senyawa netral, artinya senyawa yang tidak bermuatan. Untuk senyawa netral, maka penjumlahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya sama dengan 0. Dalam senyawa HClO4 terdiri atas satu buah unsur H, satu buah unsur Cl, dan 4 buah unsur O. Maka penjumlahan dari bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi Cl ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah positif 1 dan bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah negatif 2. Dan ketika kita masukkan harga dari bilangan oksidasi masing-masing unsurnya, maka didapatkan bilangan oksidasi sebagai berikut. 0 sama dengan positif 1 ditambah X ditambah 4 kali negatif 2. Maka didapatkan X adalah positif 7. Jadi, bilangan oksidasi Cl dalam senyawa HClO4 sama dengan positif 7. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menentukan bilangan oksidasi Cr dalam senyawa K2Cr2O7. K2Cr2O7 juga merupakan senyawa netral. Maka penjumlahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya juga sama dengan 0. Dalam K2Cr2O7 terdiri dari 2 unsur K, 2 unsur Cr, dan 7 unsur O. Sehingga didapatkan penjumlahan sebagai berikut. 2 kali bilangan oksidasi K ditambah 2 bilangan oksidasi Cr ditambah 7 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kita tahu bahwa K adalah suatu unsur yang berada pada golongan 1A, sehingga bilangan oksidasi K sama dengan positif 1. Dan oksigen dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi negatif 2. Sehingga kita kasih masuk harga bilangan oksidasinya. 2 dikalikan positif 1 ditambah 2 kali X ditambah 7 kali negatif 2, maka didapatkan min 2X sama dengan min 12, sehingga X didapatkan positif 6. Maka bilangan oksidasi Cr
dalam senyawa K2Cr2O7 sama dengan positif 6. Contoh yang ketiga, kita akan menentukan bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3. Nah, ini berbeda dengan contoh yang pertama dan yang kedua. Dalam senyawa ion, maka penjumlahan bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Di sini kita lihat ion ClO3- mempunyai muatan negatif 1, sehingga nanti penjumlahan bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1. Dalam senyawa itu terdapat atom Cl, kemudian 3 atom oksigen. Oksigen dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi negatif 2, sehingga bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3- sama dengan positif 5. Demikianlah contoh penentuan bilangan oksidasi. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita kali ini tentang konsep reaksi redox. Untuk lebih jelasnya, buka kembali buku pelajaran kimia kelas 10 tentang materi reaksi redox. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.